Investasi 1 bulan di RDPU kira-kira dapat berapa ya? Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai berapa return yang bisa kamu dapatkan dari berinvestasi reksadana pasar uang dalam 1 bulan. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Return reksadana pasar uang itu bergantung terhadap produk dari pasar uang itu sendiri, di mana produk pasar uang itu sangat bergantung dari berapa besaran bunga Bank Indonesia 7-day repo yang menentukan berapa return yang bisa diberikan dalam suatu produk pasar uang. Jika melihat per September 2021, di mana BI 7-day repo itu berada di angka 3,5%, maka secara teori, reksadana pasar uang itu harusnya bisa memberikan return di angka 2-4% per tahunnya. Sehingga kalau misalkan kita rata-rata nih dalam 1 bulan, maka harusnya return dari reksadana pasar uang itu berada di angka 0,16% sampai 0,33% per bulannya. Jadi range return dari RDPU ini nggak akan jauh dari angka itu di dalam waktu 1 bulan. Tapi tentu saja return tadi itu adalah return secara kertas atau secara teori ya. Return sebenarnya itu bergantung dari bagaimana manajer investasi dapat mengelola portofolio investasi di reksadana pasar uang yang mereka miliki sendiri. Nah, untuk bisa memberikan gambaran kamu lebih jelas lagi, aku akan berikan 2 contoh return dari 2 produk reksadana pasar uang. Produk pertama yang mau aku bahas di sini adalah produk Sukor Invest Money Market. Dimana kalau misalkan kita lihat per 1 September 2021, NAV dari Sukor Invest Money Market Fund ini berada di angka Rp1.588,77 per unitnya. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di tanggal 30 September atau 1 bulan kemudian, nilai NAV dari Sukor Invest Money Market ini berada di angka Rp1.594,93 per unit. Maka dari pergerakan NAV dalam 1 bulan produk Sukor Invest Money Market Fund ini sudah terjadi kenaikan sekitar 0,39%. Kemudian kita akan lihat nih berapa return dalam rupiah kalau misalkan kamu berinvestasi Sukor Invest Money Market. Nah, kalau misalkan kamu punya uang 1 juta rupiah nih, terus kamu investasikan di tanggal 1 September di produk Sukor Invest Money Market, kemudian di tanggal 30 Septembernya, maka uang kamu tadi itu udah berkembang, yaitu sebesar 1 juta rupiah dikali 0,39%. Sehingga uang kamu udah berkembang sebesar Rp3.877. Sehingga total uang kamu menjadi Rp1.3.877. Nah, kalau misalkan kamu punya uang sebesar 100 juta nih, sekarang kita lihat berapa returnnya. Return yang akan kamu dapatkan dalam 1 bulan dengan uang 100 juta rupiah pada produk Sukor Invest Money Market adalah sebagai berikut. 100 juta rupiah dikali 0,39%. Sehingga uang kamu udah berkembang sebesar Rp387.721 dalam 1 bulan. Sehingga total uang kamu sudah berada di angka Rp100.387.721. Kemudian, aku akan bahas produk kedua untuk membandingkan berapa return yang bisa kamu dapatkan dari reksadana pasar uang dalam 1 bulan ya. Di produk kedua yang aku bahas kali ini adalah aku ambil produk Schroder Dana Liquid. Per tanggal 1 September 2021, Schroder Dana Liquid ini memiliki NAV di angka Rp1.475,94 per unitnya. Kemudian, penutupan perdagangan di tanggal 31 September menunjukkan NAV dari Schroder Dana Liquid berada di angka Rp1.477,02 per unitnya. Sehingga dari pergerakan NAV dalam 1 bulan ini, maka Schroder Dana Liquid sudah mengalami kenaikan sebesar 0,07% dalam 1 bulan.
Nah, sekarang kita akan lihat nih kalau misalkan angka ini, kenaikan ini itu berapa dalam rupiahnya. Kalau misalkan kamu berinvestasi sebesar 1 juta rupiah di Schroder Dana Liquid pada tanggal 1 September, maka di tanggal 30 September, uang kamu akan berkembang sebesar 1 juta rupiah dikali dengan 0,07%. Sehingga dalam 1 bulan, kamu akan mengembangkan uang kamu sebesar 732 rupiah dalam 1 bulan. Sehingga total dana investasi kamu itu menjadi 1.732 rupiah di akhir September. Nah, kalau kamu punya uang sebesar 1 juta rupiah dan kamu investasikan di Schroder Dana Liquid, maka total pengembangan dana kamu itu adalah sebesar 100 juta rupiah dikali dengan 0,07%. Sehingga di akhir bulan September, uang kamu berkembang sebesar 73.174 rupiah. Sehingga total dana investasi kamu menjadi 100.073.174 rupiah di akhir bulan September. Nah, dari 2 contoh produk reksadana pasar uang yang aku simulasikan di video kali ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya produk reksadana pasar uang itu secara umum akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, di mana pergerakan harganya itu kemungkinan besar dalam 1 bulan tidak akan terjadi penurunan. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, range pergerakan harga dari reksadana pasar uang itu sangat berfluktuatif, bergantung dari produk dan manajer investasi yang kamu pilih. Kalau misalkan manajer investasinya dapat mengelola reksadana pasar uang ini dengan baik, maka kamu akan mendapatkan potensi keuntungan di angka sekitar 0,3 sampai 0,4%. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau misalkan performa produk RDPU yang kamu pilih itu tidak terlalu bagus, maka kenaikan yang mungkin bisa kamu dapatkan itu hanya ada di angka 0,01 sampai 0,1% saja. Terima kasih banyak udah nonton video aku kali ini. Semoga apa yang aku jelaskan dan simulasikan pada video kali ini dapat membantu kamu lebih memahami lagi mengenai produk reksadana pasar uang. Kalau kamu memiliki pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Aku akan jawab pertanyaan kamu sehingga kamu lebih paham lagi mengenai produk reksadana pasar uang. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.